kita masyarakat itu pentingnya ngaji. Kita ngasah kebijaksanaan kita ke lapang dadaan kita nih. Udah sholat berarti di luar sholat akhlaknya kita tetap sholat. Maka mudah-mudahan jenengan bu tahu di sini ikhlas nih bu nggih. Mudah-mudahan penghidupan kita walaupun cari duit sekarang susah banget tuh. Betul. Tapi Kanjeng Nabi kasih semangat sama kita nih. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia disuruh semangat golek barang sing manfaat. Wasta'in billah. Kalau ketemu ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Dan yang terpenting pesan Nabi, wala ta'jiz. Jangan males. Wala ta'jiz, aja beler. Wala ta'jiz, jangan kebluk, jangan lalu aja mau sekedar rebahan. Kepala rumah tangga mau ngarep para BL karo PKH. Lompong, kedadar, kedodor, lembara, kelemburuk, kayak petelasan kotor. Walaupun jadi bakul tahu, bakul es, bakul cilok, bakul pentol, bakul dolanan, beliau-beliau ini mulia derajatnya. Jenengan mung dina-dina nang sawah, betul nih? Betul Pak? Pantes sang wong lanang Bantar Sari dari ngirang-ngirang kabeh. Tenang saja Pak, kulit hitam panjenengan kelak di akhirat buat saksi bersih rezekine wong Bantar Dawa. Amin Allahumma. Karena kata Nabi, semakin kasar kapal tangani manusia, tanda bersih rezeki manusia mau. Maka alhamdulillah Bapak walaupun hanya sebagai petani, sirah kanggo sikil kanggo seramele gegeratus kernet banting tulang setengah mati, tapi sholat gak pernah ketinggalan, niku lebih mulia di mata Allah. Amin Allahumma. Amin. Maka jangan suka menyepelekan hal yang kelihatannya sepele, karena wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sepele menurut kita belum tentu itu buruk buat kita, dan yang kelihatannya baik menurut kita belum tentu menyelamatkan kita. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu hal. Barangkali dari balang sepele itu malah ngangkat derajat kita. Contoh nih, tukang pengatur sound system nganggo kaos oblong, kerai memble, katok jine pensil ketat ngapret kayak lepet, mangkat ngaji oratus sembarangan. Kelihatan begitu sepele, maaf. Tapi ternyata 95% pengajian hari ini bisa sukses dan suara saya bisa didengar karena adanya wirelessnya pengatur sound system. Terbukti kan? Gak boleh kita menyepelekan hal yang kelihatannya sepele. Bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Contoh lagi nih, maaf. Ana wong sodako pengajian urun cuma 10.000. Kadang batin ya Allah, sing dundang be mumpuni iki wong awe sodako kok 10.000. Jangan salah, 10.000 ini sangat berharga, bahkan bisa mungkin lebih gede maknanya ketimbang ana wong awe 500.000 tapi malah sengaja pamer. Ini ada cerita nih, bentar, jangan yang ngasih 10 gak usah bangga amat lah. Sampai setitik bangga. Ada cerita, pengusaha tiap hari itu didatengin orang minta. Yang pertama minta ada dari keluarga besar mau nanggap pengajian, keluarga besar masjid. Karena beliau ngebatin, arep pengajian, ya nih saya ngasih sodako 2.500.000. Ternyata setelah pulang ada yang datang lagi. Ternyata yang datang dari yayasan anak yatim piatu. Sambil ngebatin, aduh niki sing aweh nanggo pengajian jane 2.500.000 dibagi lorong go yatim jane mandan pantes loh. Pasti ngebatin begitu. Tapi ngasih maning ya wis lah, tak wae 2 juta. Kari taka maning pembangunan musola, ngebatin lagi yang ngasih. Dan mikir 2 juta jane bisa dibagi loro. Musolane 1 juta, yatimnya 1 juta. Tapi tetap ngasih 1 juta maning. Umay lawangnya Arab ditutup, ternyata ada
wong kaki-kaki pekrak-pekrok. Wingi wis kang kono jaluk, tapi ternyata gara-gara lawangnya arep ditutup, tukang ngemise melas. Wis jaluk kari omah kae arep jaluk maning isin. Akhirnya jaluk sama rumah di depannya pengusaha itu tadi. Ternyata lawangnya digedor-gedor nang pengemise, orang nana sih ngejawab. Akhirnya pengusaha yang tadi dimintai sodakuan oleh banyak orang mau nutup lawang, tapi lihat pengemisnya itu gedor-gedor umah ngarep ora dibukak-bukak nang lawang. Akhirnya sang pengusaha wis apal banget karo ge pengemis tetep diawe ke ngene ki tetep diawe. Rika wingi wis jaluk sekarang jaluk maning. Ya ora apa-apa lah. Adar paling pengemis diwe 10.000 wis menang terus lunga. Tapi karena ternyata 10.000 karo pengemis lebih ikhlas ketimbang sing 2 juta 500 gedene, malah ternyata bisa diangkat derajat si pengusaha niku gara-gara aweh karo pengemis 10.000 sing 2 juta 500 ora kecatet malah. Nah, gara-gara 10.000 malah sing ketone barang sepele malah bisa ngangkat derajat. Itulah yang dimaksud bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi dari wong-wong sing ketone kelihatan sepele. Maka jadi orang jangan suka menyepelekan sesuatu. Nih masyarakat kita desa Bantar Sari kayak ibarat lidi. Lidi kalau orang Cilacap ngomong sada. Cara sini apa? Bahasa Jawanya di sini sada. Sundanya naon Ibu? Nyere. Nyere. Sada. Nyere kalau cuman satu wungkul buat nyapu ya nggak mungkin bisa. Betul Bu? Sada nek namung setunggal go nyapu ra bisa, walaupun seakas-akase sada, sekuat-kuatnya nyere, tapi kalau cuman hiji nggak bisa buat nyapu. Tapi kalau nyere dikumpulin bunyinya bukan nyere lagi tapi sapuere. Hah? Sapu nyere. Kalau di Jawa kan sada dikumpul dijiret mau itu sada maning tapi jadi sapu ada. Dikira sapu ere, seboleh sapu nyere. Sapu lidi kalau udah jadi sapu nyere, sada nek wis jadi sapu ada, jangankan latar, jalan sedawan-dawane jalan mampu dibersihkan oleh sapu ada. Betul? Masyarakat kita begitu, nyere. Sing suki, sing ayu, sing duwe pangkat yang Pak Kiai, sing suki, sing mancung, sing pesek, sing petani, sing pedagang, sing kuli bangunan dijiret dadi siji, mampu mengadakan pengajian, maka nggak ada lagi yang sepele, tetap kabeh mulia derajate mung Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kembali lagi tadi gara-gara apa ya? Oh iya, lagi ngebahas kepala desa. Gara-gara Pak calon kepala desa dari desa apa? Pasir Lawang ngelutik perutnya Pak Dena Suparman, katanya minta disinggung. Kalau disinggung panjang urusannya kedawan gagang. Padahal tadi lagi ngebahas kepala, yaitu digambarkan pentingnya sholat. Apa kepala desa Pak Dena Suparman ataupun desa dari Palangkaraya, Pak? Ya Pasir Lawang. Jauh banget dari Palangkaraya. Dari Pak Pasir Lawang kepala desa ataupun calon kepala desa di desa Bantar Dawa besok tanggal 27 Maret, mudah-mudahan berlaksana dengan tidak ada halangan satu apa. 27 Maret kan ya?
27 Maret terlaksana dengan lancar dan guyup rukun, dan mudah-mudahan bisa luber apa jurdil apa kangen lah arane pemilu orang ngerti barangan. Sing penting terlaksana dengan lancar. Siapapun yang jadi kepala desanya, mudah-mudahan masyarakat Bantar Dawa jadi masyarakat yang aman, damai, sejahtera, makmur dunia akhirat. Allahumma amin. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu digambarkan pentingnya kepala. Kepala, saking pentingnya kepala, kita masih disebut manusia sebab masih ayah kepalana. Tapi coba tengah malam pakai Haji Mukhtar yang cincinnya gedenya sekeong-keong, sebenarnya saya niat pengajian gak terlalu centil-centil amat gitu ya. Tapi kalau lihat jadi apa-apa disinggung semua. Maaf Kiai. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Haji Mukhtar kerawan tamu, aya nu ketok-ketok pintu, bareng dibuka lawange, ternyata tamunya Pak Haji Mukhtar. Sikile genep loro. Tangannya juga lengkap 2. Tapi del tekan beheng, kepalanya tak ayah. Kayak pintu langsung ditutup deui, jebret. Pakai Haji Mukhtar masuk ke dalam kamar, terus ngelonin, ngelonin bantal guling nu bisa ngentut. Sambil bilang, Bu, kayaknya tadi tamuna bukan manusia. Hah, kok bisa Pak? Iya, karena tamuna kakinya genap 2, tangannya juga genap, kanan kiri ada, tapi diletakan beheng sirai koranana. Berarti bukan manusia. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala. Maka manusia berangkat pengajian tapi nggak mau sholat jamaah, berarti manusia tanpa kepala. Nah, ini kayak apa? Maka saking pentingnya sholat, jangan sampai kita menyepelekan sholat. Ya dari tadi udah gatel banget kepingin nutuk. Ya kalau nggak dibagiin kasihan. Di sini juga jauh-jauh diundang biar ngiringin sholawatan. Makasih ya Mas, makasih Ibu. Mudah-mudahan berkahnya sholawat tambah laris kosidahnya. Oh bukan kosidah ini. Oh apa? Band kepret. Tung 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 tung. Mudah-mudahan berkah sholawat tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma amin. Saking pentingnya sholat, jenengan uzur punya sakit, jenengan sakit tetap wajib melakoni sholat. Tapi karena Islam begitu bijaksana, rahmatan lil alamin, karena sakit sholat sambil berdiri udah nggak kuat, silahkan sholat sambil calik nasa ayah. Calik untuk kuat, mangga sholatnya sambil boboan, sambil tiduran, sambil sarenan, sambil turonan nuju turu, sarean nuju sare. Tiduran bukan tidur, tapi masih dalam keadaan sadar. Sholat sambil tiduran tetap pakai gerakannya tangan sudah tidak mampu digerakkan, maka sholatlah pakai bahasa isyarah, kediting mata sudah tidak mampu digerakkan, tapi pikiran masih sadar, jantung masih berdetak, sholatlah di dalam hati. Hati sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat, berarti gariti diumumna nang tua masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan moisuk camulu. Maka panjenengan dipun timbali memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka nggak boleh kita menyepelekan sholat. Orang yang sudah melaksanakan sholat, ketika sholat pasti kerasa nikmat. Dulu pas saya pertama kali umroh, saya itu kaget Pak, lihat orang Pakistan, ibu-ibu itu pakai baju muslimah, pakai celana, pakai
baju sampai dengkul panjangnya, tapi punten maaf, selendangnya buat jilbaban itu cuman dicantelin ke kuping sini, lebihannya itu buat diselamperin ke dada sini, dan dia sholat. Saya ngebatin nih orang aliran apaan nih? Saya pikir nih aliran beda banget sama saya. Sampai saya datang ke Indonesia, saya pernah melihat orang sholat di sana setelah takbiratul ihram, tangannya itu nggak ada disedakepin ke orang, tapi setelah takbiratul ihram tangannya di sebelah kanan kiri. Batin maning, oh, aliran sesat apa gue? Batin saya begitu. Ternyata saya yang kurang ngaji. Ternyata memang yang terpenting larangan orang ketika setelah takbiratul ihram, yang dilarang adalah metengkelek. Ini nggak boleh. Ya bisa emang tangan di sini, tangan cuman begini ataupun seperti ini. Boleh. Tapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, ada salah satu kitab namanya Minhajul Qawim. Di dalam Minhajul Qawim, wong sedekap sholat itu nggak sembarangan, ada ilmunya dan ada makna yang tersirat. Di dalam Minhajul Qawim, orang sedekap ketika sholat adalah jari jempol tangan kanan dan jari telunjuk, jari tengah ini melingkar di pergelangan tangan kita sebelah kiri begini. Ini yang benar ketika kita sedekap orang sholat. Ini kencengnya luar biasa. Ini kalau panjenengan nolongin orang yang kepleset jatuh, pastikan pegangnya begini. Gak mungkin cuman begini dong, tapi begini. Ini artinya kenceng banget Pak, di pergelangan tangan sebelah kiri begini. Karena maaf, setelah udah di pergelangan tangan udah ngegem begini, maka naruh tumpukan tangan ini gak di dada, gak di perut, tapi di bagian dada sebelah kiri bawah sini. Karena jantung hati kita itu nggak di tengah sini, nggak di perut sini, tapi ada di dada sebelah bagian bawah kiri sini. Artinya kencengnya iman kita ketika sholat, kita menjaga bersihnya hati di dalam dada meriki. Itu begitu artinya di dalam Minhajul Qawim. Mau dipakai silakan, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting sholat takbiratul ihram aja, metengkelek bela. Saya ini musafir, tiap hari sholatnya di masjid-masjid perjalanan. Pernah saya lihat orang mau cari soft sholat, masya Allah, maaf, memang betul niatnya mau ngelurusin sholat, tapi dia geraknya terlalu berlebih, ngerti mutata, ya maaf punten, memang niatnya baik buat ngelurusin soft, tapi kalau terlalu banyak gerakan sampai carinya begini orang mandek-mandek, ini jadi sholatnya makruh, bukan batal sih, cuma makruh. Ada lagi orang takbiratul ihram saking mantep pengguna takbiratul ihram kurang madep dhuwur, Allahu akbar. Kalau takbiratul ihramnya wajah sampai menghadap atas, makruh sholatnya. Memang nggak sampai mencapai tingkat batal itu boten, tapi makruh sholatnya. Ada lagi yang unik, saya pernah lihat orang ruku, wajahnya itu malah madep maring bokongnya sing ngarep begini. Sewarnane wong sholat. Ada yang bilang begini, lah mumpuni wong aku sholat 5 waktu tak lakoni ora ketinggalan, bersyukur alhamdulillah kok. Iya sih, tapi mari kalau sudah kita mampu menjaga sholat, mari kita tetap ngaji walaupun udah tua, walaupun udah terbiasa sholat, mari kita jaga sholat kita sampai madepe kuaring ngarep pas lagi ruku, makruh juga hukumnya. Maka pentingnya kita ngaji sama Pak Kiai supaya kita nggak salah paham, sholatnya terjaga. Orang mampu menjaga sholatnya maka akan dijaga oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, masuk ke tanggal 5 Syakban. Alhamdulillah. Tidak hanya sampai Syakban, sampai Ramadan dan seterusnya, dan ketemu Ramadan tahun depan dan depannya lagi, kita diberikan keberkahan urip ya Allahumma amin.
Tadi kan saya naik setengah 3. Ini udah jam 4, Bu. Kemarin kejadian di Banjarsari. Saya itu pengajian belum sampai mencapai 30 menit saya disuruh turun. Banjarsari dekatnya Purwadadi. Iya, Banjarsari sini, Ciamis. Iya. Panjenengan datang pas waktu itu. Datang. Oh, malah ada yang datang tuh. Saya baru pengajian 30 menit saya langsung disuruh turun Pak Babinsa. Pak Camat itu sampai datang bawa Kapolsek, bawa dan Ramil plus bawa tim kesehatan karo ambulans sewiyu-wiyu nih barang digawa. Saya agak ketar-ketir emang, saya juga kaget waktu itu. Malah saya pernah dimarahin sama salah satu Kapolsek. Bilangnya begini, Mumpuni, kamu ini berangkat tinggal cuman berangkat ya. Ini kamu mengumpulkan banyak orang jadi orang banyak berkerumun ini. Kamu ini harus ingat, kamu itu jebolan dari Indosiar, dari TV. Pasti yang banyak, yang datang banyak. Maka tolong, kamu harus bisa memilah dan memilih. Ya saya ngebilang, kalau saya pengajian cuma sekedar rutinan di masjid, bisa saya. Paling cuma 40 orang, bisa. Tapi kan kasihan bunyai kampung, jobet dicabut nang nyong. Berarti jobet di rebut nang Mumpuni. Saya ini milihnya pengajian-pengajian yang akbar supaya Pak Kiai kampung tetap jalan. Nek nyong pengajian akbar ya dibuat, pengajian rutinan ya dibuat. Kasihan Pak Kiai Haji Mukhtar gak ada job. Iya kan? Iya nang Pak Kiai. Jadi punten maaf, bukan saya pilih-pilih itu tidak. Tapi memang kalau pengajian kok ibaratnya saya ditempatkan di dalam masjid. Tadi sudah disampaikan di Adhkar Nawawi, KB masuk ke dalam masjid niatnya pengajian, tapi nggak ambil wudhu, nggak punya wudhu dan masuk KB masukan, khawatirnya malah kita nggak pakai adab maksud masjid. Maka kenapa kalau saya pengajian, kalau pengajian akbar yang datang kan banyak begini. Ada ibu-ibu yang maaf lagi uzur, lagi halangan, tetap bisa pengajian. Nggak masuk ke dalam masjid, masih bisa duduk, malah duduknya praktis. Maka kita saling menjaga saja seperti itu. Ketika pengajian kok nggak dapat izin, nggak mungkin saya maksa panitia. Terkadang ada panitia yang bohongin saya, Pak. Katanya udah dapat izin dari kecamatan. Ternyata setelah saya datang, ternyata malah camatnya bilang nggak izin terlebih dahulu sama kecamatan. Kan saya jadi si malakama, Pak. Udah berangkat, pengajian baru 30 menit disuruh turun. Ya walaupun saya ngiri tenaga, tapi kan saya bingung. Harap tampannya amplope. Ceramah baru 30 menit. Nggak diterima emang kita kan Jawa Barat. Ya makanya pengajian itu kan harus saling ikhlasnya. Kalau ada yang terpaksa, bahkan ada yang tidak ridho kan juga bahaya. Maka kita kalau pengajian saya, kalau panitianya belum dapat izin, saya nggak berani berangkat. Jadi pasti saya tanya terlebih dahulu, udah dapat izin apa belum, suratnya mana. Karena sering sekali sudah berangkat dari perjalanan, udah tinggal nyampenya saja, langsung saya disuruh balik, sering kejadian. Kemarin di Ungaran Semarang, udah berangkat sampai lokasi, disuruh pulang. Terus kemarin lagi di Lampung saja, saya pengajian sampai Lampung kemarin 5 hari nggak pulang. Ada 7 lokasi pengajian, yang satu sudah digagalkan di Lampung, yang satunya lagi di Kabupaten Mesuji udah sampai lokasi mau digagalin, Pak. Akhirnya dari kebijaksanaan panitia, yang udah vaksin boleh masuk ke lokasi pengajian, yang belum vaksin nggak boleh pengajian. Jadi akhirnya kita saling bijaksana, mestinya begini. Dan alhamdulillah semakin hari kita ikhtiar berjuang berdoa bersama untuk menjaga kesehatan. Sekarang berangkat kemana-mana sudah nggak perlu antigen dan PCR. Alhamdulillah ya Allah, sudah ada hilalnya. Corona udah nggak betah di Indonesia. Soalnya udah deket sama Ramadan, Ibu. Kita udah kangen Ramadan, kepingin taraweh dengan tenang. Ya Bu ya? Kepingin kita khusyuk ibadah di bulan Ramadan, kita silaturahmi ketika Syawal, keluarga pulang dari kota, udah kangen banget seperti itu. Udah hampir 3 tahun, hampir ini dua kali Syawal, berarti keluarga kita di kota nggak bisa pulang. Tapi hari ini insya Allah atas berkat perjuangan dan ikhtiar kita semua warga Indonesia,
corona hilang minggat sak Indonesia. Allahumma amin, Allahumma kita harus efisien waktu, Bu. Udah naik setengah 3 jam 4, nanti nggak kebagian sholat asar gimana? Saya yang nanggung dosanya sampean gara-gara ngajinya kepanjangan. Tapi hari ini panitianya begitu luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita Masjid Jami Al-Ikhlas, mampu meramukan calon-calon kepala desanya dengan guyup, rukun dan tertib, dan pendukungnya pun tidak ada.